Hal ini harus kami ungkap. Harus kami ungkap, kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika saya tahu ada pengiriman selanjutnya di bulan 4 bulan April, nah itulah yang membuat saya kecewa berat. Dan moral saya ini dipertanyakan. Dan saya harus sampaikan ini. Munculnya harga seharusnya kan berdasarkan BPPD nih, yaitu 360.000 ya, setahu saya. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat melalui sidak lah, kenapa muncul nilai 300.000 itu. Ketika kami mintai terkait laporan keuangannya, hasil klaimnya, ketika saya tanyain mana hasil klaim ke Tangerang, tahu apa dia bilang? Saya nggak bisa kasih, ini bagian keuangannya nih di UDD. Maaf Pak, saya nggak bisa kasih, harus ada instruksi dari ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-77 tahun kedua, edisi Senin 16 Mei 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita masih membahas soal isu terkait tentang donor darah ya. Kemudian darah yang diperjualbelikan di Kota Tangerang dan bagaimana sebenarnya permasalahan internal PMI hari ini. Kita akan mengangkat tema tentang kisruh internal meledak. Benarkah Ketua PMI jual darah secara diam-diam? Bersama narasumber kita telah hadir di podcast PTM, Bang Syukran Aldiansyah Putra. Beliau adalah Sekretaris PMI Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Syukran. Waalaikumsalam. Bang Syukran ya panggilannya? Iya. Ya. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Sudah bernapas lega atau masih tersekat-sekat? Kalau bicara nafas ini ya masih inilah, enjoy lah. Masih enjoy, tapi masih situasi menegangkan ini Bang Syukran. Kalau menegangkan juga enggak. Relax lah. Artinya dalam sebuah organisasi itu hal-hal yang begini biasalah. Kerap terjadi Bang Syukran ya. Dan Anda sangat dingin ya untuk mengatasi soal ini. Bang Syukran, oke, terkait tema kita ini sangat menohok nih, kisruh internal meledak nih. Kisruh apa sih di internal PMI Bang Syukran sehingga ini di media sosial ya, media juga di portal di mana-mana sudah viral nih Bang Syukran. Silahkan Anda ceritakan bagaimana sebenarnya. Pada dasarnya kalau bicara kisruh sih di sektor kepengurusan sendiri, saya berani bilang kita nggak ada kisruh. Karena terkait hal ini, kisruh sendiri itu tidak ada keterkaitan dengan terbangnya darah ke Tangerang. Pada intinya pengurus semua, ya kami pengurus juga baik-baik saja. Tetapi ada sedikit miskomunikasi yang terjadi di kepengurusan sendiri. Kalau bicara terkait jual beli darah, saya dari awal sudah menyampaikan bahwasannya tidak pernah ada. Saya tidak pernah membenarkan ada yang namanya penjualan darah. Tetapi yang ada hanyalah biaya pengganti pengelolaan darah. Nah, itu diatur dalam Permenkes. Artinya penjualan istilah bahasa jual atau bisnis darah itu tidak ada di PMI atau seperti apa? Iya, terus terang saya bilang di PMI sendiri itu nggak pernah mengenal yang namanya jual beli darah. Yang ada hanyalah biaya pengganti pengolahan darah, dan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berlaku se-Indonesia. Nah, inilah yang menjadi dasar hanyalah biaya pengganti pengolahan darah, mulai dari kantong darah, apapun itu, termasuk yang lain-lainnya. Oke, biaya pengganti darah atau apa bahasa istilahnya ini? BPPD namanya. BPPD itu dikirimkan ke Tangerang itu menjadi hal yang biasa? Atau keluar provinsi itu hal menjadi biasa di PMI? Gini, yang harus saya sampaikan adalah BPPD itu adalah biaya untuk pengganti pengolahan darah, mulai dari kantong darah, reagen, setelah itu operasional lain-lainnya. Nah, kalau bicara ke Tangerang sih, ya apa namanya saya bilang, inilah yang terkuak hari ini ya. Saya pun nggak menyangka bisa sampai seviral inilah. Karena ya hari ini harus saya sampaikan di PTM ya, di podcastnya PTM adalah hari ini moral pengurus
saya sebagai sekretaris ketika saya tidak menyampaikan ini, ketika saya tidak membongkar hal ini, maka hati kecil saya menolak untuk melakukan. Hati kecil saya ini terpanggil untuk melakukan ini. Maaf nih, begini saya sampaikan. Di awal kita sudah pernah mengingatkan, ketika setelah selesai kita lakukan sidak kepada ketua PMI kepada UDD PMI Kota Banda Aceh di bulan Maret kita lakukan sidak. Nah, setelah sidak tersebut kepercayaan itu masih ada dan kita masih punya itikat baik untuk agar memperbaiki hal tersebut. Tapi kita sudah menyampaikan juga bahwasannya jangan ada lagi hal-hal begini. Karena kenapa? Saya seorang relawan awalnya. Saya seorang relawan yang lahir dari KSR. Dan saya untuk menjadi bergabung dengan anggota PMI itu enggak enak. 7 hari 7 malam saya dididik di dalam hutan. Berapa lama Anda menjadi pengurus PMI ini, Bang Syuran? Kalau pengurus PMI saya juga dari mulai ini pengurus baru ya saya ya, pengurus baru. Kami dilantik itu di bulan September dan hari ini mungkin baru berjalan beberapa bulan. Tapi pada intinya yang mau saya sampaikan adalah hal ini harus kami ungkap. Harus kami ungkap, kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika saya tahu ada pengiriman selanjutnya di bulan 4 bulan April. Nah, itulah yang membuat saya kecewa berat dan moral saya ini dipertanyakan. Dan saya harus sampaikan ini. Yang menjadi kesalahan fatal di situ adalah, ketika bulan Januari Februari ya dikirim 2 kali. Januari, Februari, April, Maret kosong, Maret tidak dikirim. Saya nggak ada datanya, saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Oke, berarti yang menjadi kesalahan fatal di sini adalah pengiriman yang dilakukan yang ketiga kalinya di bulan April. Ya. Itu yang menjadi Anda kecewa. Iya, terus terang. Begini sekarang. Kita sudah memperingatkan dengan keras malah, tegas dalam rapat pleno bersama pengurus lainnya. Kita sampaikan kepada ketua, jangan ada lagi hal-hal begini. Kenapa saya bilang? Oke lah, di bulan Desember katanya, di bulan Desember di akhir tahun itu membludak darah gara-gara adanya donor ASN. Karena waktu itu kalau tidak donor darah itu SK-nya nggak dikeluarkan. Ada himbauan begitu daripada Sekda waktu itu. Kalau tidak mau donor, kalau tidak melaksanakan donor, SK tidak diperpanjang. Nah, sehingga beramai-ramailah waktu itu ASN Provinsi Aceh itu datang ke UDD PMI Kota Banda Aceh untuk berdonor. Tapi pada intinya hari ini yang mau saya sampaikan adalah saya kecewa berat, sangat-sangat kecewa dengan kebijakan hari ini. Kebijakan ketua yang memilih untuk mengirim secara diam-diam tanpa diketahui pengurus. Anda sebagai sekretaris ini. Iya, terus terang saya bilang. Anda tahu semua regulasi yang ada di internal PMI. Iya. Nah, apakah memang ketua ini menjadi kesalahan fatal bagi PMI sendiri atau seperti apa pengiriman ini? Bagi saya begini, ini sangat fatal. Maaf saya bilang. 2, saya highlight kesalahannya. Pertama, Anda tidak diberitahu, ya, tidak diberitahu soal pengiriman darah ke Tangerang. Pertama ya. Yang kedua, kesalahannya pengiriman darah itu yang totalnya 2.000 itu salah. Menurut Anda kesalahan yang fatal itu di bulan April terjadi lagi. Tapi Anda maklumi di 2 kali terjadi pengiriman itu di bulan Januari Februari. Saya tidak mengatakan maklumi. Saya tidak membenarkan hal-hal ini. Karena kenapa? Dari awal saya dan kawan-kawan pengurus lain tidak pernah dilibatkan dalam hal maupun diskusi pengambilan keputusan
Kami tidak pernah dilibatkan dalam hal ini. Oke, Anda tidak pernah dilibatkan dalam hal diskusi rapat. Anda bilang Anda baik-baik saja dengan pengurus. Artinya masyarakat juga cerdas nih, Bang Syukran, untuk menilai bahwa permasalahan internal PMI ini sendiri itu ada kisruh seperti itu. Kisruh di tubuh PMI ini sangat saya bilang seperti sistem piramida seperti itu, tidak terlihat atau seperti apa? Karena gini, di dalam sebuah organisasi itu kisruh antar pengurus itu tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Namanya juga bunga-bunga rumah tangga. Artinya hari ini juga pengurus ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tidak suka, ada suka. Nah, itu sudah biasa dalam organisasi. Tetapi kembali lagi nih, bagaimana cara kedewasaan kita dalam berorganisasi, menyikapi setiap masalah. Ini juga balik lagi kepada kita di kepengurusan. Nah, itulah dia bagaimana. Tapi kalau misalnya keterkaitan antara terbangnya darah Aceh ke Tangerang, saya rasa ada permainan internal? Saya rasa ini tidak ada kaitannya dengan kisruh pengurus. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah inilah yang terjadi hari ini di PMI Kota Banda Aceh. Nah, itulah dia. Jadi ini adalah permainan internal PMI, bisnis. Kalau tidak dikatakan bisnis, ini lantas kenapa harus viral? Begini, kalau berbicara bisnis, saya nggak berani mengatakan. Karena begini, bisnis itu kan hanya sekedar mencari material saja. Sedangkan kita di lembaga kemanusiaan di sini bukan untuk melakukan bisnis. Yang dilakukan ketua hari ini, Bang Syukran, bukan masalah organisasi PPM ini. Yang dilakukan ketua hari ini, apakah bisnis atau tidak? Tergantung, coba tanyakan saja ke beliau. Sejauh Anda melihat? Kalau dari pandangan saya, karena di media juga viral, Anda dan tim Anda juga mempermasalahkan dan mencurigakan terkait tentang pengiriman darah ini ke Tangerang tanpa melibatkan Anda sendiri. Itu di media loh, Bang Syukran. Begini sekarang, yang saya permasalahkan hari ini adalah kenapa berani dikirim darah ke sana. Sedangkan hari ini masih ada pesan-pesan berantai, broadcast dari media sosial itu sampai ke saya tentang kebutuhan darah. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Dari awal, kalau memang saya diajak untuk membahas ini, saya akan menolak. Menolak mengirimkan meskipun ada batas kadaluarsa? Terlepas mau itu kadaluarsa ataupun apa. Hari ini permasalahannya adalah darah itu diambil dari orang ikhlas sedekah di situ. Nah, ini yang mau saya tekankan. Orang ikhlas mendonorkan darahnya, masyarakat ikhlas. Tapi hari ini kayak gini dibuat. Ini yang membuat saya kecewa. Ya, sangat kecewa Anda kepada ketua PMI hari ini. Ya, terus terang. Dan ini yang sangat saya sayangkan. Dan ini berbicara juga tentang trust masyarakat kepada PMI Banda Aceh. Iya. Hari ini saya dihujat segala macam, saya merusak PMI. Kawan-kawan tahu nggak gimana terjadi yang di pengurus sebenarnya? Kawan-kawan di luar kan nggak tahu nih. Ini sebenarnya coba saya luruskan. Ini sangat disayangkan. Apalagi harus terlibat masyarakat banyak, tetapi masyarakat hari ini harus tahu. Ini yang terjadi di PMI Kota. Terus terang saya bilang, ini lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga umat. Siapapun boleh tahu apapun yang terjadi dalam itu. Ada yang memang rahasia-rahasia yang memang bisa dipublis. Ya kan, itu terbagi-bagi informasi itu. Ada informasi yang sangat rahasia yang tidak bisa dipublis tapi bisa diaudit. Ada informasi yang bisa disampaikan kepada publik. Nah, ini yang harus tahu. Dan ini yang harus saya sampaikan. Kekecewaan saya hari ini. Moral saya dipertanyakan hari ini. Anda mengatakan sering dihujat oleh siapa? Ya, terlepas lah hari ini, bisa kita lihat di media sendiri. Di internal sekalipun saya dihujat. Nggak ada masalah bagi saya, biasa itu.
Silakan mengkritik, karena siapa? Hari ini saya sudah berada di ruang publik. Silakan kritik saya, silakan sampaikan masukan. Saya 24 jam ada untuk relawan. Untuk PMI saya siap 24 jam. Ketika pertama saya dilantik, saya sudah sampaikan itu. Makanya kenapa hari ini kawan-kawan di pengurus itu sampaikan, cerita, dan saya tanggapi. Kita selesaikan masalah ini sama-sama. Ketika kita sama-sama, insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini. Saya yakin itu. Dan yang satu lagi, saya istiqomah tetap. Intinya kita balikkan lagi. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini masyarakat harus tahu. Dan beginilah kondisinya. Setelah kejadian ini, mudah-mudahan kepercayaan itu kembali kepada PMI khususnya. Karena yang harus kita tahu, besarnya hari ini PMI itu sendiri besar, bukan baru-baru ini, tetapi dari tsunami dulu PMI sudah hadir di Aceh. Oke, ada dua jalan pemikiran yang berbeda, ketua sama sekretaris di sini, Bang Syukran. Anda mengatakan bahwa apapun, apakah kadaluarsa atau tidak kadaluarsa, darah tidak boleh dikirim keluar. Sementara pemikiran ketua itu mempertimbangkan dengan alasan agar tidak kadaluarsa. Apa pertimbangan Anda? Begini, darah itu yang saya dapat informasi dari Dr. Nat, itu 35 hari dia bisa bertahan. Ada yang 6 jam seperti plasma. Nah, hari ini begini. Kenapa Anda tidak memaklumi? Kalau misalnya di bulan 1 dan bulan 2 itu terjadi proses pengiriman, kenapa harus terjadi kekecewaan? Begini, kita di Aceh Hajari ini belum cukup. Ngapain harus ke Tangerang? Tapi katanya over. Nah, inilah yang perlu dilakukan. Sebenarnya langkah yang harus diambil itu adalah membangun komunikasi dengan rumah sakit yang ada di Aceh. Mulai dari rumah sakit, UDDK, dikomunikasikan, kita bangun kerjasama. Masih banyak masyarakat yang butuh darah. Tapi katanya sudah dilakukan nih komunikasi ke beberapa UTD di daerah Aceh dan juga Medan, katanya penuh, nggak ada masalah dengan stok darah pada saat itu. Saya sekretaris PMI Kota, terkait apapun administrasi di dalam itu saya tahu. Artinya Anda menuding nih ketua bohong? Ya terlepas kakak ataupun menilai sendiri bagaimana sih hal tersebut. Karena apa? Hari ini setiap bentuk surat pemberitahuan, apakah surat undangan segala macam terkait kunjungan kemanapun ketua pergi, itu semua itu ke saya. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama. Saya juga nggak mau seperti berita beredar di luar lah. Harus kita tahu. Ada yang jual beli darah, ada inilah, ada itulah. Pada intinya yang mau saya sampaikan hari ini adalah masyarakat wajib tahu apa yang terjadi di PMI Kota hari ini. Dan saya khususnya sekretaris PMI Kota, saya sudah menjihadkan diri saya untuk mengabdi di PMI. Oke, Bang, Anda sebagai sekretaris ya, Anda tahu soal regulasi organisasi PMI. Oke, dari media yang Pehtem telusuri ya, ada beberapa kali Anda diundang untuk rapat tetapi tidak hadir dalam putusan untuk pengiriman itu. Anda sekretaris, bagaimana mungkin Anda tidak hadir? Bukankah sekretaris juga salah satu pembuat agenda rapat? Ya, kalau misalnya nggak hadir, kita tetap akan memberikan laporan. Kita kan pengurus ini kan bukan tiap hari harus hadir ke PMI. Tapi ketika dibutuhkan, saya akan hadir. Oke, selama ini Anda menilai ketua transparan atau tidak dalam masalah internal ataupun hal-hal terkait tentang PMI, diinformasikan atau tidak? Tidak transparan. Tidak transparan. Kalau misalnya dia transparan, saya tidak akan melakukan sidak dengan pengurus-pengurus lain. Anda melakukan sidak itu atas ketua tidak transparan atau mengambil keputusan sendiri? Keputusan sebelah pihak. Ini juga betul seperti yang disampaikan. Begini, di organisasi ini bicara aturan.
sistem. Pada dasarnya berorganisasi itu sangatlah mudah, sangatlah simple. Kenapa? Karena sudah ada aturan yang mengatur kesemuanya. Tinggal pengurus menjalankan apa yang aturan buat. Ketua dan pengurus seluruhnya ya? Ketua juga bagian dari pengurus. Pengurus itu berjumlah 15 orang hari ini di PMI Kota, termasuk ketua di dalamnya. Dan apapun yang terjadi di PMI Kota hari ini, itu semua menjadi tanggung jawab pengurus PMI Kota Banda Aceh hari ini. Makanya kenapa saya sangat, maaf saya bilang, saya sangat marah. Marah atas sikap ketua yang semena-mena? Bukan atas sikap dia, saya tidak ada hubungan dengan pribadi dia. Tapi kebijakan dibuat hari ini, mengirimkan darah ke Tangerang. Di media lagi ketika saya baca, oh ada MOU ini, dengan bangganya ini ada MOU. Pastikan dulu darah kita di Aceh ini Tapi cukup. katanya tidak ada MOU. Ini beredar di berita-berita hari ini. Tanpa MOU. Berdasarkan hasil sidak kami. Kami buat sidak. Saya buat sidak nih bersama pengurus lain nih. Saya panggilin tuh kabit-kabitnya, pejabat-pejabat UDD itu. Karena waktu itu bertepatan kepala UDD juga tidak ada, kejatuh beliau. Ketua pun juga tidak ada di tempat. Karena waktunya begitu, kita buatlah sidak terus. Begitu sidak yang ada aja panggil pejabat UDD, tutup pintu. Saya tutup pintu tu. Saya tutup pintu UDD itu. Waktu kami bersama pengurus melakukan sidak. Saya panggil pejabat-pejabatnya, saya undang ke aula UDD di lantai 2. Saya tanyain tuh. Saya jelaskan sebelum begitu saya mulai, saya jelaskan aturan. Apa dasar hari ini kami panggil kalian? Saya bilang. Saya jelaskan aturannya, aturan mainnya. Itu berdasarkan PO, berdasarkan ADRT, dan ini juga merupakan tugas-tugas pengurus yang kita sedang jalankan ini. Saya sampaikan ke mereka. Setelah saya panggil kepala UDD, kepala UTD saya panggil, kepala markas saya panggil. Ini merupakan kewajiban saya sebagai pengurus. Saya menggali informasi, menanyakan. Setelah itu saya buatlah, ketika saya minta ke kepala UTD, dokter, tolong bantu saya. Tolong bantu saya, mau lihat data ini. Tolong dokter sediakan ya. Karena berdasarkan surat dari pengurus PMI Provinsi Aceh mengenai tentang laporan pertanggungjawaban UDD. Nah, pengurus provinsi kan menyurati surat ke kita nih untuk segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban UDD. Karena di dalam aturan itu, di dalam PO UDD 03 itu, di PO 03 itu dituangkan bahwasannya UDD wajib melaporkan kepada pengurus setiap 3 bulan maupun sebulan ataupun per tahun tentang kinerja UDD. Nah, itu tadi saya minta ke beliau, LPJ kenapa belum siap dokter? Kan yang diminta sama provinsi selama kepengurusan baru. Saya bilang, kita di kepengurusan baru bulan September, Oktober, November, baru 3 bulan waktu itu, karena ini laporan akhir tahun. Saya tunggu sampai saya WA lagi, no respon. Tidak ada respon dari No respon dari kepala UTD. kepala UTD-nya. Saya maklumin lah. Saya WA lagi, dokter, saya ingatkan lagi, dokter, tolong sampaikan, tolong berikan dokumen yang saya minta itu. Tapi juga tidak diindahkan pada saat itu. Jadi saya ngambil sikap, saya panggil pengurus, kita duduk, kita diskusi, kita ambil sidak. Kita putuskan untuk melakukan sidak. Di sidak itulah terbongkar semua. Jadi apa respon ketua ketika disidak? Ketua nggak ada di sidak. Ketua tidak ada di tempat? Tidak ada di tempat. Yang melakukan sidak itu sebanyak 8 orang. 8 pengurus. 8 pengurus. Saya sebagai sekretaris ada di situ, wakil sekretaris ada di situ, ketua bidang
Yankesos dan UDD, Dr. Natalina juga hadir di situ. Bendahara umum juga hadir di situ. Ketua bidang penanggulangan bencana juga hadir di situ. Anggota bidang penanggulangan bencana juga hadir di situ. Anggota bidang organisasi juga ada. Dan selanjutnya satu lagi, siapa tuh lagi, lupa saya. Pokoknya sekitar 8 orang lah. Baik, Bang Syukran. Ini pemirsa PHTM ya, menarik ya. Misalnya kita kaji tentang bagaimana sebenarnya kisru ini terjadi. Tetapi ada pertanyaan nih, mungkin dari kita sebagai masyarakat nih, terutama sejauh mana nih PMI Kota Banda Aceh menilai bahwa donor darah itu dan dikirim ke Tangerang itu penting atau tidak penting seperti itu, dan apakah nih Bang Syukran ya, di PMI sendiri pengurusnya dibayar nggak sih sehingga kok dijadikan ladang ini? Ada yang mengatakan ini ladang bisnis nih, darah kok diperjualbelikan seperti itu. Ini kan asumsi-asumsi masyarakat nih Bang Syukran. Tetapi yang mau kita tanyakan adalah berapa sih sebenarnya income PMI sendiri dari satu bulannya seperti itu? Kalau terkait income, ini PMI berduit atau tidak ini? kalau bicara yang pertama saya tanggapin itu terkait pengurus. Kita di pengurus tidak ada gaji. Jadi, pengurus total nggak ada gaji ya? Kami nggak digaji. Jadi saya teringat betul tuh waktu itu ketika pelantikan, di awal pelantikan disampaikan oleh Ketua PMI Provinsi Aceh dalam pidatonya, dalam pidato beliau. Jangankan mimpi, jangankan cari uang di PMI, mimpi saja jangan. Jadi sampai mimpi pun dilarang untuk cari uang di PMI. Kenapa? Ini murni organisasi relawan. Ini murni organisasi kemanusiaan. Dan ini ketika beliau, ketika Ketua PMI Provinsi Aceh itu, beliau kan baru ini. Beliau baru juga itu Ketua PMI Provinsi Aceh itu. Ketika beliau datang menjadi ketua baru di PMI, khususnya di Aceh, saya sangat mengapresiasi beliau, luar biasa. Terus terang saya bilang, saya lahir dari relawan, dari KSR, saya dari kampus. Banyak sekali perubahan yang dilakukan hari ini. Mulai dari pembenahan PMI sendiri, mulai dari pembangunan kembali relawan-relawan, SDM relawan. Nah, saya mengapresiasi itu. Dan sangat luar biasa beliau. Oke, artinya pengurus tidak digaji di PMI, tapi Bang Syukran, dari mana dapat income PMI sendiri? Income pure-nya dari mana? Apakah hanya dari donor darah atau penjual dropping ini tadi yang dibayar kantong tadi? Untuk pengurus. Untuk PMI? Untuk PMI. Iya. PMI ini kan lembaga independen, lembaga kemanusiaan yang independen. Ini organisasi internasional. Kalau bicara tentang apa namanya tadi? Anggaran didapatkan misalnya apakah dari wali kota Banda Aceh, misalnya dari PMI Kota Banda Aceh atau dari mana? Sebenarnya pada dasarnya sih PMI adalah lembaga yang berdiri sendiri. Dia independen dan mandiri. Tetapi ini lembaga PMI ini juga bisa menerima hibah-hibah dari pemerintah, hibah-hibah dari perusahaan. Itu adalah salah satu dana pendukung ataupun support kemanusiaan ya untuk kemanusiaan gitu. Ada juga. Tapi PMI untuk plot anggaran misalnya dari APBA untuk PMI tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Tapi hibah sifatnya hibah. Baik, untuk dana sendiri misalnya kayak apa yang didapatkan dari penjualan darah ke Tangerang, itu kan totalnya kalau misalnya dikalikan 300-600 jutaan lah ya. 600 jutaan lah ada ya kalau 2.000 kantong dijual ke Tangerang kemarin dengan harga 300, harusnya 360 nih ya Bang Syukran. Yeah. Harusnya 360 dihargai, tapi dihargai murah nih ke Tangerang. Kenapa ya alasannya Bang Syukran? Terkait munculnya harga, seharusnya kan berdasarkan BPPD nih, yaitu 360.000 ya, setahu saya. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat melalui sidak lah, kenapa muncul nilai 300.000 itu. Ketika kami mintai terkait laporan keuangannya, hasil klaimnya, ketika saya tanyain mana hasil klaim ke Tangerang, tahu apa dia bilang? Saya nggak bisa kasih. Ini bagian keuangannya nih di UDD. Bendaharanya? Bagian keuangan. Kalau di UDD bagian keuangan. Maaf Pak,
saya nggak bisa kasih, harus ada instruksi dari ketua. Jadi semua di backup sama ketua nih, tidak transparannya. Semua akses ditutup ke kami. Semua akses ditutup ke 9 pengurus lah ya. Ya begitulah. Jadi sehingga apa? Sampai saya sampaikan ke keuangan itu ketika dalam sidak, saya bilang, ini yang ada di depan kalian ini pengurus. Dan Anda juga berhak tahu. Iya, betul. Kami pengurus. Kami berhak tahu apapun yang terjadi di PMI Kota ini. Oke, kalau tidak dikasih tahu, artinya ada kecurigaan. Kalau misalnya darah itu dibisniskan nih Bang Syukran. Saya nggak berani bilang bisnis ya, karena di PMI kami nggak pernah diajarkan. Jadi untuk kenapa? begitu. Apa alasan ketua untuk menutupi? Mungkin kakak bisa langsung tanyakan ke ketua terkait hal itu. Tapi Anda bisa melihat sejauh ini indikatornya apa? Gini. Gimana sih bilang ya? Saya nggak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Atau Anda melihat nih, Pak Ketua sama sekali tidak tahu organisasi atau seperti apa? Bisa saya bilang beliau nggak paham aturan. Nggak paham aturan organisasi? Khususnya di PMI. Khususnya di PMI. Atau background beliau memang bukan orang PMI atau seperti dari yang lain? Background dasarnya beliau bukan orang PMI. Tapi dipaksakan menjadi ketua PMI. Kalau bicara paksa, tapi ya tertulis yang secara pertama aklamasi ya? gini ya. Yang pertama dari sisi agama itu sudah nasib. Di agama kan ada itu namanya Nasib sudah diatur. keberuntungan ya. Ya, qada baik dan qada buruk. Itu sudah takdir dia menjadi ketua. Karena nggak ada yang namanya paksaan. Tapi kalau dari sisi ilmu, ini kan juga ya berdasarkan musyawarah, kan untuk pemilihan ketua harus ada musyawarah kota. Ya mungkin pada saat itu aklamasi kalau nggak salah saya, seingat saya aklamasi. Ya udah terpilih dia jadi ketua. Nah gitulah. Jadi nggak ada yang namanya kalau bicara tentang paksaan itu nggak ada paksaan. Tapi ya sudah menjadi takdir dia hari ini menjadi ketua. Dan ini juga menjadi takdir saya untuk. Dan yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat PTM hari ini ketika misalnya ada kisruh itu di tubuh PMI sendiri ini, karena sudah di media nih Bang Syukran ya, bukan ditutupi, Anda juga sudah dipanggil sama Polres ya kan, untuk menjadi saksi ya. Klarifikasi terkait tentang jual darah lah, terserah apa namanya, artinya ke Tangerang, dan ini tidak ada evaluasi sama sekali di PMI sama provinsi. Di bulan April setelah di tanggal 31 Maret kita melaksanakan pleno. Setelah melakukan sidak, kita buat rapat pleno pengurus yang dihadiri lebih daripada 50+1 dan itu mencukupi quorum untuk melaksanakan pleno. Kita buat berita acaranya ada sama saya. Kita ajukan surat itu kepada yang pihak untuk menyelesaikannya, mulai dari kepala UDD, kepala markas, ketua dan ketua. Ketua datang nggak? Gini, ini kan hasil pleno nih yang saya sampaikan. Kita memberikan tenggang waktu terhadap mereka ini selama 5 hari masa kerja. 5 hari masa kerja. Kita nunggu nih. Selama 5 hari masa kerja itu tidak ada satupun sikap ataupun niat baik, itikat baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang udah dibuat. Oke, tapi berdasarkan poin-poin pleno tadi. Dari tadi sampai Z nih Bang Syukran, sepertinya ya saya melihat ketua tidak suka sama Anda. Apa kesalahan Anda? Ya kalau bicara suka tidak suka, ya balik lagi lah urusan dia sama Tuhan. Soalnya kan ada permasalahan, nggak ada permasalahan di awal, tiba-tiba di tengah tertutup semua informasi. Artinya tidak transparansi kepada semua pengurus. Artinya ini di sesama pengurus ada suka dan tidak suka, ada sentimen-sentimen hal yang lain mungkin ini Bang Syukran. Nah itulah makanya saya bilang tadi, ketika saya menjelaskan dianggap saya sentimen, padahal itu juga menjadi tupoksi kerja saya. Saya menjelaskan aturan. Sebenarnya malah kalau saya mau buka lagi, kalau saya mau bilang lagi adalah sebenarnya untuk
untuk bicara terkait aturan di PMI itu tugasnya ketua OD. OD itu ketua bidang organisasi. Dialah yang menjelaskan kepada ketua begini secara aturan. Ketika ada telaah lain terkait aturan di PMI, itu tugasnya OD yang memberitakan itu. Karena OD juga bukan, karena ketua bidang OD juga bukan dari relawan PMI, ya terpaksa menjadi tanggung jawab saya lah. Ya walaupun ya harus saya jelaskan juga. Oke, terkait ini masalah ini mungkin pemirsa PTM sudah cerdas ya menilai sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang pantas untuk diselidiki lebih lanjut. Terkait ini yang paling penting nih Bang Syukran, ini anggaran sudah ada nih 600 juta kalau hitung-hitung ya. Saya menghitung nih. Soalnya kan ini income juga darah masyarakat kan mengalir untuk seikhlasnya, bukan berarti dibisniskan Bang Syukran. Anggarannya sudah ada di mana nih uangnya? Sejauh ini saya juga nggak tahu itu uang kemana. Tidak ada di PMI atau di keuangan PMI? Saya tidak tahu. Karena begitu kita minta kemarin di dalam sidak juga nggak. Ya itu tadi balik lagi, ini belum ada arahan ketua. Ini tidak ada dipanggil untuk hal ini, misalnya ketua, sekretaris, bendahara, sama polisi Bang? Sejauh ini yang udah dipanggil ke Polres saya cuma untuk diminta klarifikasi. Selainnya nggak ada. Terus uang itu dikemanain dong? Nah inilah juga kita meminta laporan penanggung jawabannya seperti apa ini kalau seandainya uang sudah dijual misalnya berapa 600 juta dapat, terus uangnya dikemanain? Jadi gini, ini sudah sampai ke ranah penegak hukum. Saya mengapresiasi tindak cepat pihak kepolisian maupun pihak penegak hukum dalam menyikapi permasalahan ini. Kita sudah sampaikan kemarin, saya dipanggil dan saya juga ya sebagai sebenarnya sih undangan yang bisa saya sampaikan di sini. Ini kan pemahaman masyarakat nih, harus bisa membedakan antara yang mana undangan, yang mana surat pemanggilan. Undangan kita mau hadir atau tidak hadir, mereka nggak ada belum. Nah beda dengan surat pemanggilan. Ketika sudah dipanggil berapa kali tidak hadir, maka akan dipanggil paksa. Tapi kalau undangan berbeda, kita diminta untuk menjelaskan apa sih yang terjadi, klarifikasi sekaligus penyerahan barang bukti kepada Polres Banda Aceh. Ya alhamdulillah. Berarti ini tinggal menunggu diselidiki ketuanya ya? Itu kalau bicara... Kalau anggarannya belum jelas, masyarakat juga belum tahu kemana anggaran yang di 600 juta itu, karena itu darah masyarakat ya. Diberikan seikhlasnya kepada PMI Kota Banda Aceh tanpa dipungut uang kepada masyarakat ya. Masyarakat juga ikhlas nih membantu ya. Ini soal kepercayaan nih Bang Syukran. Jadi jangan gara-gara konflik misalnya internal PMI kemudian jual darah, tiba-tiba masyarakat udah jerah nih nggak mau nih ke PMI. Ya kan lebih baik memutuskan untuk mendonor darah ke rumah sakit langsung misalnya. Nah ini menjadi polemik sebenarnya dan ini harus dipertegas kembali kepada masyarakat. Untuk closing statement nih Bang Syukran, silakan sampaikan mungkin kepada masyarakat dan juga kepada ketua PMI Kota Banda Aceh dan juga kepada ketua UDD-nya ya, apa yang menjadi kesalahpahaman di PMI sendiri. Silakan Bang Syukran. Terima kasih. Jadi karena ini close statement ya, jadi saya mau menyampaikan begini. Untuk masyarakat Kota Banda Aceh khususnya, untuk masyarakat Aceh, wabil khusus masyarakat Kota Banda Aceh, jangan salahkan PMI-nya. Karena PMI itu dia tidak bergerak, dia tidak hidup, dia benda mati. Tapi yang sedang kita coba usut ini adalah oknum yang mencoba merusak citra baik PMI hari ini, serta para orang-orang yang bermain di dalam PMI ini sendiri. Dulu ketika saya menjadi relawan di KSR, saya nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam UDD. Alhamdulillah
saya hari ini diberi kepercayaan untuk duduk dalam kursi kepengurusan. Ketika saya tahu ini salah, maka akan saya ungkap ini kesalahan. Dan ini harus saya sampaikan. Karena kenapa? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini bicara darah. Dan saya tidak bernegosiasi dengan terkait hal ini ketika saya tahu darah ini dikirim ke Tangerang. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bang Syukran atas waktunya. Baik juga pemirsa PTM ya, kita sudah mengambil ya kesimpulan dari cerita Bang Syukran tadi. Kita berharap sebenarnya kepada PMI dimanapun ya berada, setetes darah misalnya untuk menyelamatkan hidup manusia, bukan berarti dialihkan menjadi setetes darah untuk mengisi kantong manusia ya. Tadi kita tidak berharap itu. Baik pemirsa PTM, tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 2 siang. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan tonton terus informasi dan isu-isu yang lagi hit di Aceh hari ini. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.